SMA. Mari bersama hebat semua. Karpet biru, kreatif, berprestasi, beriman, dan berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, Bapak, Ibu guru, kepala sekolah hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jusanuddin, Kepala SMA Negeri 1 Putu Sibau sebagai sekolah penggerak angkatan kedua. Sebagai sekolah penggerak, maka SMA 1 Putu Sibau wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidik adalah satu, kurangnya kemandirian pendidik dalam belajar secara mandiri dalam pelapor Merdeka Mengajar. Kedua, kurangnya peserta didik mengelola kelas dengan baik serta kemampuan IT dari didik yang masih kurang dalam membuat konten-konten pembelajaran. Ketiga, dalam membuat konten pembelajaran untuk peserta didik, guru belum berorientasi kepada kebutuhan pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Bagaimanakah cara kita melaksanakan kurikulum merdeka? Baiklah, saya buka dengan sebuah pantun. Gadis cantik dari Nangabungan, berbaju manik, terang berpijar. Inilah video petunjuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka belajar. Untuk memulai kurikulum merdeka, langkah pertama adalah penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan juknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, pada kegiatan PPDB kali ini, SMA Negeri 1 Putu Sibau menerima peserta didik baru dengan 4 jalur. Yang pertama, jalur zonasi. Yang kedua, jalur prestasi. Yang ketiga, jalur afirmasi. Dan yang keempat, jalur mutasi. Dengan keempat jalur itu, SMA Negeri 1 Putu Sibau menerima sebanyak 252 orang peserta didik baru. Langkah berikutnya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah, SMA 1 Putu Sibau menerapkan 2 materi, yaitu materi wajib dan materi pilihan, dengan 12 pemateri. Dari 12 pemateri itu terdiri dari 7 orang pemateri eksternal dan 5 orang pemateri internal. Untuk pemateri eksternal terdiri dari Polres Kapuas Hulu yang memberikan materi tentang 1. Lalu lintas. Kedua, kabar skrimnya tentang narkoba. Kemudian yang ketiga dari Dinas Kesehatan, dan yang keempat dari Puskesmas, serta yang kelima dari Dinas Kominfo, Bangkalbar, yang terakhir adalah dari Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan selama 3 hari. Sedangkan materi internal itu diisi oleh Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Putu Sibau. Langkah berikutnya, kita mengadakan rapat dengan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di SMA 1 Putu Sibau untuk mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka, sebagaimana kurikulum baru yang akan kita terapkan di sekolah kita, sambil kita juga menjaring masukan-masukan dan mencari kesepakatan-kesepakatan tentang tema apa yang akan kita gunakan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan pada berikutnya. Karena kurikulum merdeka berbasis pada peserta didik, maka Bapak Ibu guru fasilitator proyek P5 harus menyerap semua aspirasi yang peserta didik inginkan. Tema-tema apa yang diinginkan oleh peserta didik supaya kegiatan P5 itu berjalan dengan baik. Maka semua masukan-masukan dari peserta didik itu kita tampung semuanya dan kita rangkum sehingga menghasilkan tema utama
yang akan kita gunakan pada proyek profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, sosialisasi kepada orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam mensukseskan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Karena dalam kurikulum Merdeka, peran orang tua sangat berpengaruh sekali. Dia bisa sebagai narasumber atau fasilitator dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka, serta juga pada peningkatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu peran orang tua sangat dibutuhkan. Karena tanpa dukungan dari orang tua, kegiatan pembelajaran maupun P5 di kurikulum Merdeka ini itu tidak akan terjadi secara maksimal. Langkah berikutnya adalah harus ada kesepakatan antara wali kelas dan peserta didik di dalam kelasnya. Di sini untuk menjadi kesepakatan antara wali kelas dan peserta didik adalah apa-apa yang bisa dilakukan dan apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kesepakatan yang dibuat itu serta-merta akan bisa dilaksanakan baik oleh wali kelas maupun oleh peserta didik. Dan langkah selanjutnya adalah hasil kesepakatan antara wali kelas dan peserta didik itu kita sosialisasikan ke dalam pertemuan antara wali kelas dan orang tua. Sehingga orang tua mengetahui apa yang disepakati antara wali kelas dengan peserta didik dan apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Sehingga orang tua tahu benar apa yang tidak boleh dilaksanakan oleh peserta didik dan apa yang boleh dilakukan oleh peserta didik. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, langkah-langkah pertama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah kita melaksanakan tes diagnostik atau tes awal. Tes awal ini ada dua, yaitu tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif. Fungsi dari tes diagnostik kognitif adalah untuk mengetahui kemampuan dasar siswa sehingga kita dapat masukkan siswa itu dalam 3 kategori, yaitu kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah. Sedangkan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui metode belajar apa yang diinginkan oleh siswa. Sedangkan tes diagnostik kognitif dengan beberapa kategori tadi, baik tinggi, sedang, maupun rendah, itu akan dipakai dalam pembelajaran berdiferensiasi. Berikutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berdasarkan pada kemampuan peserta didik. Di mana pada pembelajaran diferensiasi ini yang kita kategorikan dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, setiap peserta didik akan memperoleh pembelajaran yang berbeda-beda. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3, yaitu pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan hasil. Sehingga dengan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan dengan ketiga kategori itu dapat tercapai secara maksimal. Berikutnya adalah pembelajaran P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pada P5 ini terjadi pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi-solusi yang ada di sekitar kita. Pada pelajaran P5 kali ini, SMA Negeri Sibau mengusung 3 tema, yaitu kewirausahaan, bangunlah jiwa raga, dan kearifan lokal. Sehingga diharapkan dengan 3 tema yang kita usung ini, semua permasalahan yang ada di sekitar sekolah kita akan bisa dicari solusinya dengan tepat dan benar. Untuk meningkatkan pemahaman pendidik, maka kita membentuk yang namanya komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini di SMA 1 Putri Sibau adalah untuk mengkoordinir Bapak Ibu guru pendidik untuk sama-sama membahas tentang plafon Merdeka Mengajar. Di mana dalam plafon Merdeka Mengajar ini banyak terdiri konten-konten yang sangat mendukung sekali untuk kegiatan kurikulum Merdeka.
di mana dalam konten itu Bapak Ibu guru bisa mempelajari secara maksimal, kemudian juga membuat aksi nyata sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka dengan baik. Di SMA 1 Putus Sibau, dalam komunitas belajar ini kita laksanakan 1 bulan 1 kali kita membuka PMM secara bersama-sama, sehingga kita akan mempunyai pemahaman tentang kurikulum merdeka secara maksimal. Dengan pemahaman kurikulum merdeka secara maksimal, sehingga Bapak Ibu guru pendidik kita semuanya bisa mengajarkan sesuai dengan kurikulum merdeka. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Putus Sibau ini, yang saya harapkan adalah adanya peningkatan, yaitu peningkatan kompetensi dari guru yang ada di SMA 1 Putus Sibau melalui diskusi dan sharing. Semasa hebat! Hasil yang didapat dari komunitas belajar yang sudah dilakukan, pertama, adanya peningkatan pemahaman guru dari materi-materi yang ada di kurikulum merdeka. Yang kedua, guru mendapatkan sumber belajar yang lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, banyak guru yang sudah mendapatkan sertifikat karena sudah mengerjakan praktik baik dalam aksi belajar di kurikulum merdeka. Terima kasih. Semasa hebat! Dengan meningkatkan kemampuan berkolaborasi antara guru, rekan sejawat dalam menyusun perangkat pembelajaran melalui komunitas belajar, maka pembelajaran di SMA Negeri 1 Putus Sibau akan semakin baik. Semasa hebat! Pendampingan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 1 Putus Sibau diharapkan akan mengubah pola pikir guru tentang bagaimana mengajar yang lebih baik lagi dan memaksimalkan peran komunitas belajar dalam proses pembelajaran. Semasa hebat! Demikianlah video petunjuk pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Putus Sibau yang telah dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa hebat! SMA